Peningkatan kasus superflu alias influenza A H3N2 di Indonesia jadi sorotan. Meski tingkat keparahan superflu di Indonesia masih terkendali, masyarakat tetap diminta untuk mewaspadai cepatnya penularan virus ini. Tak hanya kecepatan penularannya, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai gejala dari virus ini. Seperti apa gejala superflu A H3N2 ini? Superflu adalah bagian dari virus influenza A H3N2, khususnya varian subcloud K. Nah, varian ini diduga berkontribusi terhadap peningkatan kasus flu di negara-negara dengan musim dingin panjang. Jenis flu ini pun sudah terdeteksi masuk ke Indonesia dengan laporan puluhan kasus berdasarkan pelacakan genom. Adapun gejala superflu pada dasarnya mirip influenza A pada umumnya. Biasanya penderita akan mengalami demam tinggi, menggigil, sakit kepala, nyeri tenggorokan, pilek, dan batuk. Anggota Unit Kerja Koordinasi Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Nasiti Kaswandani menyebut, dokter tidak bisa langsung membedakan apakah penderita mengalami influenza A atau superflu. Dokter perlu melakukan pemeriksaan lanjut untuk memastikan apakah pasien mengalami superflu atau influenza biasa. Cara penularannya pun sama seperti influenza biasa. Superflu ditularkan lewat droplet atau percikan ludah saat batuk, bersin, dan kontak langsung dengan cairan pernapasan orang yang terinfeksi. Bedanya, penularan superflu bisa lebih cepat. Nastiti menyebut, satu orang bisa menularkan ke 2-3 orang di sekitarnya. Itulah mengapa, walau gejalanya mirip flu biasa, masyarakat tetap diminta untuk waspada. Ada beberapa kelompok masyarakat yang diminta untuk lebih berwaspada karena berisiko mengalami gejala yang lebih parah. Mereka adalah balita dan lansia, pasien dengan penyakit kronik atau komorbid, anak dengan penyakit jantung bawaan, penderita kanker, serta pasien yang mengonsumsi obat penekan imunitas. Meski begitu, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa superflu menyebabkan keparahan lebih tinggi dibandingkan varian influenza A lainnya. Meski superflu telah terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa virus ini tidak menunjukkan keparahan yang lebih tinggi dibandingkan virus influenza lainnya. Hingga akhir Desember 2025, situasi influenza nasional dinilai masih terkendali. Hanya tercatat 62 kasus superflu yang tersebar di 8 provinsi dan paling banyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, serta Jawa Barat. Dari total 843 spesimen positif influenza, sebanyak 348 sampel menjalani pemeriksaan WGS atau Whole Genome Sequencing. Hasilnya menunjukkan seluruh varian yang terdeteksi merupakan varian yang telah dikenal dan masih bersirkulasi secara global dalam sistem surveillance WHO. Dalam 2 bulan terakhir pun, Kemenkes mencatat tren kasus influenza nasional telah menurun. Walau begitu, Kemenkes menegaskan pihaknya akan terus memperkuat upaya surveillance, pelaporan, dan kesiapsiagaan. Tujuannya untuk meningkatkan respons atas dinamika perkembangan influenza, baik di tingkat nasional maupun global. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga daya tahan tubuh, dan mendapatkan vaksinasi influenza tahunan. Terutama untuk mereka yang berada di kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit komorbid. Masyarakat yang mengalami gejala flu juga diminta untuk tetap berada di dalam rumah, menggunakan masker, dan menerapkan etika batuk serta bersin.